Shalom, perkenalkan nama saya Lisa Yakuba Sayari, NIM 24-2022-945, Prodi Sosiologi Agama, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Masyarakat Multikultural. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang multikulturalisme dan kesederajatan. Apa yang dimaksud dengan multikulturalisme dan kesederajatan? Multikulturalisme sendiri berasal dari 3 kata, yaitu multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang berarti sebuah paham atau aliran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme yaitu gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Sederhananya bahwa multikulturalisme ini adalah sebuah paham yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme terbentuk dari penghargaan atas perbedaan dalam kesederajatan. Apa yang dimaksud dengan kesederajatan? Kesederajatan sendiri berasal dari kata setara atau sederajat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah sama tingkatan, sama pangkat, atau sama kedudukan. Kesetaraan ini menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah satu sama lain. Sederhananya bahwa kesederajatan adalah suatu kondisi dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama, termasuk perlakuan yang sama dalam bidang apapun, tanpa membedakan jenis kelamin, keturunan, kekayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Multikulturalisme sendiri dibagi menjadi 5, yaitu multikulturalisme akomodatif, isolasionis, kritikal, otonomis, dan kosmopolitan. Multikulturalisme akomodatif yaitu di mana masyarakat mayoritas memberikan ruang kepada masyarakat minoritas untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Saya ambil contohnya saja kita di Indonesia saat ini, di mana agama yang paling dominan yaitu agama Islam sebagai mayoritas dan agama-agama lain sebagai minoritas, di mana agama Islam memberikan kebebasan kepada agama-agama lain untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan agama mereka masing-masing. Yang kedua yaitu multikulturalisme isolasionis, di mana masyarakat yang menerima keragaman tetapi tetap mempertahankan kebudayaan aslinya. Saya ambil contoh saja seperti kita saat ini, kita berada di kawasan Toraja, di mana kita diterima dengan keragaman kita, tetapi kita kembali melihat bahwa di Toraja masih tetap mereka mempertahankan kebudayaan asli mereka. Yang ketiga yaitu multikulturalisme kritikal, di mana kelompok mayoritas mereka memaksakan budaya mereka bagi kelompok minoritas. Contohnya yaitu perantau dari Madura yang datang ke Jakarta, mereka dipaksa untuk mengikuti kebudayaan yang ada di Jakarta. Yang keempat yaitu multikulturalisme otonomis, di mana masyarakat berupaya mempertahankan cara hidup yang sama dengan kelompok yang dominan. Saya ambil contoh beberapa pihak di Aceh untuk menegakkan perda syariah secara independen karena adanya pandangan tentang Islam yang komparatif. Yang kelima yaitu multikulturalisme kosmopolitan, di mana kelompok menghapus batas budaya agar bisa menciptakan budaya baru dan tidak terikat pada budaya lain. Contohnya saja kita di Indonesia saat ini, di mana kita lihat kalau di acara-acara seperti pernikahan sudah tidak digunakan lagi pakaian adat, tetapi lebih kepada pakaian-pakaian yang dari budaya-budaya barat. Multikulturalisme ini berupaya untuk menghargai perbedaan mulai dari tingkat kebudayaan hingga tingkat individual. Multikulturalisme ini juga lahir dari masyarakat yang demokratis, yang ingin menegaskan kesederajatan tanpa mengenal perbedaan, khususnya oleh kebijakan tertentu.
Multikulturalisme membentuk masyarakat untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antar budaya dan antar bangsa, dan membina kehidupan yang harmonis. Multikulturalisme juga dapat menyumbangkan rasa cinta terhadap sesama dan sebagai alat untuk membina kehidupan yang aman, sejahtera, dan harmonis. Dari materi yang saya bahas, saya mengambil kesimpulan bahwa inti dari multikulturalisme ini adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Kemudian, setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk kebudayaan itu harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Demikian materi yang saya bawakan dan salam sosiologi.